Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 47 hingga ayatnya yang ke-53 dalam tema Sang Kamu Aku Ini Penyamun. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Kami sangat bersyukur oleh karena kasih-Mu. Kami diberi lagi kesempatan belajar firman-Mu saat ini. Kuduskanlah hati dan pikiran kami. Taruhlah hikmat dan pengertian supaya kami bisa memahami dengan jelas kehendak firman-Mu. Dan kami mampu menerjemahkan kata firman-Mu dengan benar dalam hidup setiap hari. Kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus berfirmanlah bagi kami semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita membaca Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-47 hingga ayatnya yang ke-53. Dalam perikop Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepada kepala-kepala pengawal Bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ciuman atau kecupan seringkali mengartikan tentang kasih sayang atau cinta kasih. Ketika seseorang itu memberikan ciuman, entahkah kepada sahabat, kepada keluarga, bahkan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, maka itu menyatakan tanda kasihnya, tanda cintanya. Dan yang mendapat ciuman pasti senang. Ketika istri dicium suami, pasti sangat senang. Ketika suami juga dicium oleh istri, pasti senang. Ketika orang tua dicium oleh anak-anaknya, apalagi kalau selama ndak baku dapa, maka pasti orang tua senang. Bahkan ketika orang tua memberikan ciuman kepada anak-anak, pasti itu akan memberikan rasa gembira, semangat, support, sehingga membuat anak-anak percaya diri, membuat anak-anak memiliki keberanian dan merasa diperhatikan. Artinya ciuman itu selalu punya konotasi yang positif.
Karena dengan ciuman, apalagi orang muda ketika berpacaran, maka selalu dikatakan bahwa ciuman itu mengartikan cinta yang besar. Nah, karena itu sekali lagi semua orang pasti ingin dicium. Dan ketika saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, maka ciuman itu akan memberikan rasa gembira, rasa sukacita, rasa bahagia. Orang bisa tersenyum, bahkan bisa tertawa karena ciuman. Namun saudaraku yang kekasih, narasi atau bacaan kita dalam kitab Injil Lukas ini, ciuman sang murid terhadap guru, ciuman Yudas terhadap Yesus, bukanlah menyatakan tanda cinta kasih, bukanlah menyatakan tanda penghargaan atau penghormatan, tapi ciuman tanda pengkhianatan. Karena saudara, Yudas yang dikuasai, yang sudah dikuasai oleh iblis hatinya, maka dia datang. Dia membawa mereka yang akan menangkap Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa ada tua-tua orang Yahudi, ada kepala-kepala pengawal bait Allah, ada imam-imam kepala. Mereka datang lengkap dengan pentung dan pedang. Mereka akan menangkap, akan mengeksekusi Tuhan Yesus untuk dibunuh, untuk disalibkan. Dan itu saudara diberi sinyal oleh Yudas Iskariot bahwa orang yang akan kucium, dialah yang akan kutangkap. Nah, Tuhan Yesus tahu itu saudara. Karena itu dikatakan bahwa dikatakan bahwa seorang murid yang bernama Yudas, dia berjalan di depan orang-orang itu. Dan Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Dan di bagian Injil lain dikatakan bahwa Yudas dia mencium Yesus. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Saudara-saudara, engkau Yudas menyerahkan aku dengan ciuman. Sekali lagi, bukan ciuman tanda kasih sayang, bukan ciuman tanda penghormatan murid terhadap guru, tetapi ciuman yang artinya pengkhianatan. Bahwa inilah Yesus yang harus dieksekusi, yang harus ditangkap. Nah saudara, hal itu tentunya menimbulkan amarah atau menimbulkan kekesalan dari murid-murid yang lain. Sehingga ada seorang murid memotong telinga kanan dari seorang yang hadir di situ. Yaitu dikatakan bahwa hamba imam besar, sehingga telinga kanannya putus. Namun saudara, Yesus ketika menghadapi sesuatu yang betul-betul sangat menyesakan secara kita manusia, karena Yesus tahu dia akan mengalami penderitaan, kesengsaraan. Yesus tahu dia akan mati. Yesus dia tidak gegabah, tetapi Yesus tenang. Bahkan ada pengampunan di dalamnya. Yesus justru dikatakan dalam bagian ini menjamah telinga orang itu, sehingga menyembuhkannya, saudara. Ini adalah hal luar biasa. Ini menandakan bahwa Yesus benar-benar Allah. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi justru kejahatan dibalas dengan kasih, dengan kebaikan, karena Yesus adalah Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, di minggu-minggu sengsara ini firman Tuhan menjadi satu pedoman bagi kita, yang mau mengingat-ingatkan kita melalui kisah ini, narasi ini, bahwa ternyata saudara, pertama kita harus sungguh-sungguh mengikut Yesus. Kesungguhan kita mengikut Yesus adalah dengan cara apapun yang kita alami, apapun yang ditawarkan dalam kehidupan kita, kita jangan tergoda saudara. Kita jangan terperosok dalam lingkaran pencobaan itu, agar supaya kita tidak berbuat dosa. Pengalaman Yudas bersama dengan Tuhan Yesus, ternyata sebagai seorang murid tidak ada kesungguhan, tidak ada
ketulusan, tidak ada kesetiaan dan ketaatan. Karena pada akhirnya toh dia mengkhianati gurunya sendiri yang selalu ada bersama-sama dengan dia. Apalagi dikatakan bahwa Yudas ini adalah pemegang kas. Dia adalah seorang bendahara dalam pelayanan bersama dengan murid-murid yang lain. Itu berarti dia mendapatkan kepercayaan yang sangat luar biasa. Karena namanya pemegang uang, bendahara, pasti ada kepercayaan. Tapi dia tidak menggunakan kepercayaan itu dengan baik. Dia akhirnya menyangkal Yesus. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Itu berarti tidak ada kesungguhan. Maka itulah juga saudara menjadi pelajaran bagi kita. Kita harus memiliki kesungguhan, keteguhan hati. Bahwa kita betul-betul harus komitmen dengan iman kita. Untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Apapun yang kita hadapi, apapun yang ditawarkan. Sebab disadari saudara, ketika kita ditawarkan dengan hal-hal yang berbau hedonisme, kesenangan, kenikmatan duniawi, kadangkala dengan harta, dengan uang, dengan segala sesuatu yang sering kali kita ingkar pada panggilan kita terhadap Tuhan. Apalagi sebagai anak muda memilih pasangan hidup yang tidak seiman hanya oleh karena materi. Saudara, bukankah itu adalah sebuah pengingkaran tentang komitmen iman kita dengan Tuhan? Bahkan barangkali saudara, kita katakan bahwa perbuatan Yudas itu adalah tidak pantas dilakukan. Tetapi kita sadar saudara, terkadang kita menjadi Yudas-Yudas masa kini. Kita mengkhianati iman kita hanya untuk mengejar apa yang menjadi keinginan dan kepentingan diri kita sendiri. Barangkali saudara, kita tidak mengkhianati Yesus seperti Yudas dengan ciuman. Tetapi saudara, kadangkala ciuman itu dalam bentuk perselingkuhan. Ketika istri mengkhianati suami dengan pria idaman lain. Ketika suami mengkhianati istri dengan pria idaman lain. Bukankah itu adalah ciuman yang menyakitkan seperti yang dilakukan oleh Yudas terhadap Yesus? Saudara, namanya dosa. Namanya hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Namanya hal itu menyakiti orang lain saudara. Menjadi batu sandungan, maka itu adalah pengkhianatan. Itu adalah dosa. Bahkan ada banyak dosa, kadangkala orang menganggap bahwa dusta itu adalah hal yang kecil. Dosa yang kecil jadi boleh mau baking. Nanti membunuh, mencuri, merampok. Itu dosa besar, tidak saudara. Namanya dosa. Namanya hal yang menyakitkan. Namanya hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu adalah bentuk pengkhianatan saudara. Maka di minggu sengsara ini mari kita buka hati kita. Diisi oleh kuasa Roh Kudus. Digerakkan oleh Tuhan. Agar supaya kita tidak terantuk pada kesalahan yang sama. Tetapi kita sadar akan jati diri kita saudara. Kita sadar akan status kita bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kadangkala saudara, orang tidak tahan ketika ada dalam pergumulan. Sehingga mencari jalan pintas untuk dapat lepas dari pergumulan dengan melupakan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita diizinkan Tuhan mengalami pergumulan, maka kita harus mengalami Tuhan di dalamnya. Mengalami Tuhan betul-betul merasakan bahwa karena kemurahan Tuhan kita bisa bangkit, kita bisa kuat, kita bisa penuh semangat. Bahkan bagi anak muda saudara bisa move on ketika patah hati, ketika ditinggalkan oleh pacar. Semangat saudara, bahwa yakin Tuhan merancang kehidupan kita. Tuhan setting kehidupan kita sedemikian rupa agar supaya kita lebih tahan uji, kita lebih sabar, kita lebih kuat. Bahkan kita jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah kekuatan kita. Jangan kita tergoda oleh hal-hal duniawi yang hanya membuat kita senang sementara saja. Pada akhirnya saudara, kita akan menderita seumur hidup. Karena itu saudara, jangan ingkari iman kita. Tetap komitmen pada keyakinan iman kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dan alami Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita percaya dan yakin benar kuasa Tuhan itu dahsyat. Kuasa Tuhan itu ajaib. Kuasa Tuhan itu hebat dan luar biasa.
sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Sebab jalan kehidupan kita dirancang oleh Tuhan. Tuhan adalah produser dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan, Dia adalah sutradara yang mengatur sandiwara perjalanan kehidupan kita. Bahwa hidup ini saudara, bahkan dikatakan dunia ini adalah panggung sandiwara. Kita adalah pelakon saudara. Kita adalah manusia yang memainkan sandiwara. Dan selalu sandiwara, orang tertarik, orang angkat jempol ketika endingnya itu bahwa orang yang taat, orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan, orang yang betul-betul hidup dalam kebenaran, dia akan menang, menikmati kebahagiaan. Dan itulah yang dinamakan bahwa itu adalah seorang barol, pemenang yang menikmati sukacita yang besar dalam sebuah sandiwara. Hidup ini bukanlah sebuah drama Korea saudara, yang kadangkala membuat orang begitu baper dengan kehidupan, sehingga kadangkala tidak lagi mengakui Tuhan itu ada dengannya, sehingga hanya mengandalkan kekuatan. Tapi mari saudara, kita menjadi pelakon kehidupan, pelakon sandiwara kehidupan ini dengan baik, dengan benar. Kita lakukan apa yang baik, apa yang benar. Jangan jadi pengkhianat saudara. Karena ketika seorang pengkhianat itu ada di tengah-tengah kita, bagaikan musuh dalam selimut, itu sangat-sangat berbahaya. Tapi mari saudara, kita menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu melakukan apa yang baik, mengekspresikan hal-hal yang benar, supaya kehadiran kita membawa kesejukan, membawa kedamaian, membawa ketenangan, membawa kegembiraan, membawa sukacita, sehingga banyak orang yang memuliakan Tuhan. Kemudian hal yang kedua saudara, dari bacaan kita ini, kita diingatkan menghadapi sesuatu jangan dengan amarah, jangan dengan emosi, jangan dengan gegabah, tetapi dengan tenang seperti Tuhan Yesus. Nah, salah seorang murid dari murid Tuhan Yesus, di sini tidak disebutkan namanya, tapi ketika kita lihat di literatur yang lain dikatakan dia adalah Petrus, karena memang Petrus adalah seorang murid yang pemberani, yang selalu ada di garda paling depan. Sekalipun di akhir cerita perjalanan Tuhan Yesus, dia 3 kali menyangkal Yesus. Tapi itulah saudara, karena begitu emosional sehingga dia memotong telinga seorang hamba imam besar. Tapi Yesus saudara, dia begitu tenang dan tidak gegabah, sehingga Yesus dia menyembuhkan telinga si hamba imam besar ini, dipulihkan. Dan ini kita lihat bahwa Yesus adalah contoh kehidupan kita, menjadi patron dalam hidup kita. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, tentang kesabarannya, tentang kesetiaannya, tentang ketaatannya, tentang kerendahan hatinya, tentang pengampunannya, tentang kasihnya, menyatakan dia adalah Allah, dan kita harus hidup sesuai dengan kehendak, rencana, dan semua teladan hidup yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu saudara, tetap tenang, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Apalagi saudara, ketika kita marah, jangan mengambil keputusan. Sebab keputusan yang diambil di saat marah itu sangat fatal, itu sangat berbahaya. Sebab orang ketika marah kadangkala kehilangan hikmat, kehilangan kontrol diri, tidak mampu mengendalikan diri dalam keadaan emosi atau marah. Bahkan kata-kata yang dikeluarkan di saat marah itu bagaikan silet sangat tajam, menyakitkan saudara, membunuh karakter seseorang. Karena itu tetap tenang saudara, di minggu-minggu sengsara ini kita diajar untuk dapat mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita. Kita dapat mengatur pikiran dan hati kita. Tetap tenang di dalam Yesus. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan adalah kata-kata benar, yang bermanfaat, kata-kata yang sopan, yang santun, yang dapat memberikan semangat gairah bagi orang lain. Juga sikap dan perbuatan kita di minggu-minggu sengsara ini saudara, akan terus membuat orang lain bisa tersenyum, bisa tertawa, dan bisa memiliki gairah kehidupan. Sebab bukankah kita ini adalah dokumen-dokumen yang hidup, surat-surat Kristus yang harus sedap dibaca, dilihat oleh orang lain. Karena bukankah kita selalu menyandang predikat sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan,
sebagai anak-anak Tuhan. Maka lakukanlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, dengan benar, dengan selalu bersemangat. Yakin Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak akan biarkan kita. Tetapi ketika kita selalu berjalan bersama Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala situasi, maka kita akan berjalan di jalan yang benar. Kita akan menikmati sukacita yang besar, sehingga akan lahir ucapan syukur. Nah, karena itu minggu-minggu sengsara ini adalah introspeksi bagi kita semua, baik pribadi, keluarga, bahkan jemaat kita. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibenahi, kita benahi, kita perbaiki. Lalu apa yang harus ditanggalkan, kita tanggalkan. Apa yang harus ditinggalkan, kita tinggalkan. Apa yang harus kita bawa berjalan ke depan dalam satu arak-arakan Yesus Kristus adalah kepala gereja, maka semuanya kita kerjakan dengan baik. Kita tinggalkan dosa. Dosa itu harus di-delete, harus dihapus. Jangan diedit, saudara. Kalau kebaikan, kalau kesabaran, kalau kasih, pengendalian diri, itu adalah yang dipertahankan. Edit kehidupan kita. Barangkali juga harus di-refresh. Sama dengan handphone kan, kadang harus refresh agar supaya dia bisa berfungsi lagi dengan baik. Maka itulah juga kehidupan kita. Sekali lagi, dosa itu harus di-delete, dihapus, agar supaya hidup kita ini bersih, hidup kita ini bermanfaat, dan hidup kita ini jadi berkat. Jadilah murid-murid Tuhan yang setia. Tetap tenang, tetap sabar. Kerjakanlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Jangan jadi pengkhianat. Karena ketika dikhianati itu sangat sakit hati. Belajar seperti Yesus. Tetap tegar, tetap kuat, tetap rendah hati, setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kami semua diberkati, hamba-Mu dan Bapak Ibu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Firman ini menguatkan, meneguhkan iman mereka. Apalagi dalam perenungan di minggu-minggu sengsara ini. Kami tetap tenang, tidak gegabah, tetapi menjadi murid Tuhan yang setia. Mereka yang bersuka cita, kuduskanlah sukacita mereka. Mereka yang berdoa untuk mencari pekerjaan, Tuhan berkati supaya mereka dapat pekerjaan. Mereka yang bergumul bahkan dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Karena itu jangkaulah mereka dengan kuasa Roh-Mu. Yakinkan Tuhan Yesus ada bersama kami. Hamba-Mu boleh berhenti menyampaikan firman, tapi media sosial YouTube terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat kesaksian, memberkati banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap Ibu Bapa, Saudara sekalian akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah like, jempol, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jika berkenan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.